Yo, what's up guys? Welcome back to the Life School channel, where we unpack the just mysteries of the universe. Hari ini, kita akan menggali sesuatu yang mungkin bikin otak kalian meledak. Apakah waktu itu bisa dijual? Atau malah disuap? Aduh, serius nih, time is money, but can it be both? Or brief? Let's dive into this rabbit hole together. Yo, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten keren dari kita. Alright, kita mulai dengan ngebahas konsep dasar tentang waktu. Waktu, sahabatku, itu seperti pacar yang selalu kita incar, tapi sulit untuk dimengerti. Itu bisa jadi cepat banget atau lambat banget, tergantung situasi dan keadaan kita. Tapi, apakah kita bisa memanipulasi waktu? Bisa nggak sih kita suap waktu untuk berjalan lebih cepat atau bahkan mundur? Dengarin sampai habis ya, karena kita bakal bongkar mitos tentang waktu. Yang pertama, apakah waktu bisa disuap? Pertanyaan besar yang menggantung di udara. Bisakah kita suap waktu? Ada yang percaya kalau kita bisa melakukannya dengan berbagai cara. Misalnya, kalian pernah dengar istilah beri waktu sejenak atau beri waktu untuk penyembuhan. Nah, mungkin itu bukan sekedar kata-kata kosong, geng. Ada teori yang bilang kalau kita bisa mempengaruhi percepatan atau perlambatan waktu melalui pikiran atau tindakan kita. Contohnya, ketika kita lagi nyaman atau senang, waktu rasanya berlalu begitu cepat kan? Tapi pas lagi nungguin sesuatu yang bikin deg-degan, waktu kayaknya berhenti bergerak. Benar nggak nih? Yang kedua, teori relativitas Einstein. Waktu itu relatif. Nah, kalau kita ngomongin tentang waktu, kita nggak bisa lepas dari teori ikonik dari Albert Einstein, teori relativitas. Einstein benar-benar ngebuka mata kita tentang konsep waktu. Dia ngomongin kalau waktu itu sebenarnya bisa berbeda tergantung di mana dan bagaimana kita berada. Contohnya, bayangin kalian lagi di pesawat yang terbang dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Menurut teori ini, waktu di dalam pesawat itu berjalan lebih lambat dibandingkan waktu di darat. Gimana bisa? Well, itu yang dinamakan dilatasi waktu. Kalau kalian bergerak dengan kecepatan tinggi, waktu bakal terasa berjalan lebih lambat dibandingkan dengan waktu orang yang diam di tempat. Gila kan? Jadi, mungkin banget kita bisa bilang kalau waktu itu relatif. Itu artinya kita punya pengaruh terhadap bagaimana waktu itu berjalan, meskipun mungkin nggak sesuap yang kita bayangkan. Konsep yang ketiga, konsep waktu dalam budaya populer. Nah, sekarang mari kita masuk ke dunia pop culture yang penuh dengan penggambaran konsep waktu yang seru dan unik. Dari film-film sampai lagu-lagu, konsep waktu sering banget jadi bahan utama dalam cerita-cerita keren. Misalnya, siapa yang gak pernah nonton Back to the Future? Film klasik ini bikin kita semua pengen punya DeLorean buat bisa balik ke masa lalu atau ke masa depan kan? Terus ada juga lagu dari Queen yang legendaris, Who Wants to Live Forever, yang ngebahas tentang keinginan untuk hidup selamanya, yang sebenarnya ngebahas tentang konsep keabadian dalam waktu. Jadi, pop culture nggak cuma bikin kita terhibur, tapi juga bisa bikin kita mikir lebih dalam tentang konsep waktu dan maknanya dalam kehidupan kita, geng. Yang keempat, waktu dan kesehatan mental. Yo, jangan lupa bahwa hubungan kita dengan waktu juga bisa berdampak pada kesehatan mental kita loh. Kita sering banget stres karena merasa kayak waktu terus berlari dan kita nggak bisa ngejar. Atau mungkin kita ngerasa kayak waktu tuh kayak pasir yang lepas dari genggaman kita
dan itu bikin kita cemas. Tapi jangan khawatir, geng. Ada cara untuk kita meraih kendali atas waktu dan menjaga kesehatan mental kita. Salah satunya adalah dengan prinsip mindfulness atau kesadaran diri. Dengan lebih sadar akan momen-momen yang kita alami, kita bisa lebih menikmati waktu dan mengurangi stres yang mungkin timbul karena perasaan terburu-buru. Jadi ingat ya, jangan biarkan waktu menguasai kita. Kita punya kekuatan untuk menjalani hidup lebih tenang dan penuh kesadaran. Yang kelima, waktu bukan untuk dijual atau disuap, tapi untuk dihargai. Oke geng, sudah saatnya kita merangkum semua yang sudah kita bahas hari ini. Meskipun kita seringkali merasa waktu itu bisa kita atur sesuka hati atau bahkan kita suap, faktanya waktu itu lebih kompleks dari yang kita kira. Waktu adalah salah satu misteri terbesar dalam kehidupan kita. Meskipun kita belum bisa membeli atau memanipulasi waktu secara langsung, kita punya kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Jadi, mari kita hargai setiap detik yang kita punya dan jadikan setiap momen berharga dalam perjalanan hidup kita. Well, itulah video kita hari ini, geng. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang pandangan kalian tentang konsep waktu itu. Apakah kalian percaya waktu bisa dijual atau disuap? Atau ada teori atau pengalaman pribadi yang kalian mau bagikan? Kita tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap stay awesome, stay curious, dan selalu ingat, waktu itu bukan musuh, tapi sahabat dalam perjalanan hidup kita. Peace out.